Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan ngobrol soal aparatur sipil negara dulu nih. Ya, jadi teman-teman yang aparatur sipil negara yang bekerjanya yang luar biasa, yang kerjanya itu rajin banget, begitu ya, dan berprestasi yang luar biasa. Kali ini ya kita akan cerita-cerita sedikit soal kenaikan pangkat luar biasa nih teman-teman ya, sebagai aparatur sipil negara yang ini ya, kita juga harus tahu ada beberapa kenaikan pangkat yang spesial untuk kita nih. Salah satunya adalah kenaikan pangkat luar biasa. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya kenaikan pangkat luar biasa ini adalah dalam rangka memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. Tapi tetap ya teman-teman memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu. Ya, kalau di satker kamu atau kamu sendiri mungkin yang punya prestasi kerja luar biasa, kamu berhak diusulkan atau mungkin mengusulkan diri begitu untuk diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Tapi teman-teman, kita lihat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti atau diusulkan menjadi PNS yang diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Ya, yang pertama, yang pasti kamu itu sekurang-kurangnya sudah 1 tahun di pangkat terakhir. Misalnya kamu sekarang di pangkat di pangkat 3A begitu. Kamu naik pangkatnya April atau Oktober begitu. Karena kan di PNS ini ada 2 kali periode naik pangkat ya, April atau Oktober. Nah, kalau kamu itu naik pangkatnya di Oktober, berarti Oktober tahun lalu misalnya begitu. Berarti Oktober tahun ini kalau memang kamu punya prestasi yang luar biasa yang membanggakan negara ini, bisa juga nih diusulin. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, SKP kamu harus baik dulu. Ya, setiap unsurnya baik, minimal 1 tahun terakhir. Terus kalau kamu itu diusulkan naik pangkat misalnya dari 3A ke 3B karena kamu dapat KPLB begitu ya. Dan ini bukan 3A ke 3B, anggaplah dari 3B ke 3C kan. Ini sebenarnya kalau dari 3A ke 3B itu kan harusnya naik jenjang ya, begitu. Nah, untuk di KPLB sendiri yang dinaikkan hanya pangkatnya, tetapi jenjangnya nggak ngikut, gitu ya, paham ya? Oke, terus juga yang pasti tidak dalam sedang dalam hukuman disiplin, begitu nih teman-teman. Terus yang paling penting, ini deh yang paling penting ya kalau kamu mau dapat KPLB, kenaikan pangkat luar biasa di kementerian kamu, di satker kamu, begitu. Harus menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, begitu. Salah satunya mungkin kamu itu menjadi pemrakarsa atau menjadi anggota tim yang berkontribusi di dalam penyusunan kebijakan, inovasi, terus juga mungkin kamu mengembangkan aplikasi begitu ya. Tapi aplikasi yang dikembangkan ini secara mandiri tanpa dibantu oleh pihak ketiga. Misalnya kamu buat aplikasi untuk peningkatan pelayanan publik di satker kamu, dan ini efeknya hanya nasional. Begitu, kamu buat aplikasi dan ini hasil buah pikir kamu sendiri, hasil keterampilan kamu sendiri, tidak dibantu oleh pihak ketiga atau juga temen, atau kamu bayar nih ini saya bikin aplikasi nih, ini ya biar saya dapat KPLB, enggak kayak gitu ceritanya ya. Itu seperti yang aku bilang tadi, misalnya kamu membuat aplikasi itu hasil buah karya kamu sendiri, tidak ada dibantu sama orang lain, atau kamu menjadi tim menjadi tim penelitian atau apa begitu. Dan yang pasti semuanya itu tadi ya berdampak secara nasional. Oke, secara nasional berdampak untuk kementerian kamu, lembaga kamu, atau juga efeknya itu ke nasional begitu.
Terus juga nih, teman-teman yang punya prestasi selain yang tadi aku sebutin, misalnya kamu punya prestasi yang membanggakan kementerian kamu, terus juga dapat penghargaan tertinggi saat mewakili kementerian kamu, ada pertukaran apa, ada lomba ASN begitu ya, kamu juara umumnya atau juara tingkat nasionalnya begitu. Itu juga bisa diusulkan untuk mendapat KPLB. Tapi dengan catatan, kamu harus melampirkan bukti-bukti tersebut. Misal kamu menang lomba lomba ASN tingkat nasional. Nah, itu kan biasanya ada sertifikat atau apa. Nah, bukti-bukti itu yang akan dilampirkan saat pengusulan, begitu. Oke. Terus ini teman-teman, ya. Siapa tahu kamu juga dapat penghargaan anugerah aparatur sipil negara. Ya, misal nih kamu dapat apa gitu dari Menpan, dari kementerian, nah itu juga. Ya, atau juga prestasi-prestasi luar biasa yang kamu raih, ya, yang dianggap mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama kementerian. Misal kamu atlet atau mengikuti ajang-ajang tingkat nasional yang lainnya, begitu. Ya, silakan teman-teman yang ada temennya atau kamu sendiri yang mempunyai prestasi kerja yang luar biasa yang ikut membanggakan kementerian, lembaga kamu atau bahkan NKRI, ini kamu berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, ya. Nah, teman-teman yang pengen kita membahas hal yang lain lagi mengenai aparatur sipil negara, mengenai kepegawaian, kamu bisa komen di kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa!